Halo warga sipil sekalian, 20 juta per bulan gratis untuk setiap orang Indonesia mau enggak? Jadi itu adalah pernyataan dari Bapak Mahfud MD. Kedengarannya gila gitu ya, mustahil, seperti janji politik kosong. Tapi bagaimana jika ini bukan omong kosong teman-teman? Bagaimana jika ini adalah matematika sederhana yang sengaja disembunyikan dari kita? Mari kita bedah hitungannya. Pertama kita harus paham bahwa korupsi tambang bukan sekedar mencuri uang gitu ya. Ini adalah penghapusan potensi pendapatan negara nih dalam skala masif. Jadi ada 3 cara utama, yaitu 1, penambangan ilegal, mineral seperti nikel atau batu bara dikeruk nih dari tanah kita, langsung dikirim ke luar negeri, tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke kas negara, ya ibaratnya nyolong lah. Nah terus yang kedua ada namanya under reporting, yaitu sebuah perusahaan menambang melalui 100 kapal, tapi hanya melapor 30 kapal aja nih yang menambang. Negara hanya mendapat pajak dan royalti dari 30 kapal, sisanya lenyap. Dan yang ketiga yaitu transfer pricing, jadi mereka menjual nih hasil tambang ke perusahaan cangkang milik mereka sendiri di luar negeri dengan harga super murah untuk menghindari pajak Indonesia, lalu dari sana dijual lagi dengan harga pasar yang sebenarnya. Dan lalu kita bertanya nih, jadi berapa total kerugiannya dari semua tindakan ilegal tambang itu? Nah angka pastinya sengaja dibuat kabur teman-teman. Tadi mari kita pakai estimasi konservatif lah dari berbagai lembaga, yaitu sekitar 1.800 triliun per tahun. Nah sekarang mari kita bagi angka itu, 1.800 triliun dibagi 12 bulan, hasilnya adalah 150 triliun setiap bulan. Lalu kita bagi lagi nih dengan jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar terhitung 2025 ini yaitu 280 juta orang. 150 triliun dibagi 280 juta orang, hasilnya adalah sekitar 535 ribu per orang teman-teman, atau setiap bulannya dapat sekitar segitu. Tapi tunggu dulu, angkanya kan bukan 20 juta nih. Lantas dari mana angka Pak Mahfud MD datang? Nah disinilah konsep efek pengganda ekonomi atau economic multiplier masuk. Angka 535 ribu itu adalah nilai mentahnya teman-teman. Jika uang sebanyak itu tidak diparkir di luar negeri, tapi berputar nih di dalam ekonomi kita untuk membangun jalan, untuk UMKM, untuk konsumsi, maka setiap 1 rupiah bisa menciptakan beberapa rupiah aktivitas ekonomi baru. Nah, angka 20 juta itu adalah perhitungan super optimistis dari total dampak ekonomi tersebut. Ya, tapi intinya adalah gitu. Jadi, cara mendapatkannya kembali bukan dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya gitu, kan nanti bisa inflasi. Tapi dengan 2 hal. 1, RUU perampasan aset untuk mencetak kekayaan haram mereka gitu ya. 2, teknologi, gunakan satelit dan data digital untuk melacak setiap gram nih mineral yang keluar dari pelabuhan kita. Dan ya itulah, jadi perdebatannya ini sebetulnya bukan lagi soal apakah hitungan 20 juta itu presisi gitu ya. Intinya adalah bahkan sebagian kecil aja, sepecuil aja dari angka korupsi itu sebetulnya cukup nih untuk membayar BPJS seluruh rakyat, atau katakanlah kepala keluarga, sekolah gratis dan infrastruktur tanpa utang. Jadi uangnya ada sebetulnya, cuman bukan hilang tapi hanya salah alamat. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah bukan apakah angkanya masuk akal gitu ya. Pertanyaan sebenarnya adalah kenapa menutup kebocoran sebesar ini belum juga menjadi prioritas utama kita.